Oke Blay, kembali lagi dan lagi di channel 17 Juni. Tak pernah bosan menyapa kalian, walau aku tak tahu kalian berasal dari mana saja. Demikian begitu, mari kita jalin silaturahmi di channel ini. Oke, jangan lupa juga subrek, share agar bisa menjangkau persahabatan teman-teman dari seluruh pelosok planet Jaguar. Oke, kali ini saya akan membawakan alur cerita film layar lebar, yaitu Darah Garuda atau Merah Putih 2 yang dirilis tahun 2010. Kisah fiksi historis trilogi yang lumayan seru bagi saya. Oh iya friend, kemarin saya sudah pernah upload yang part satunya Merah Putih 1, cuma ada sedikit kesalahan dalam proses editing sehingga ketika saya upload kena klaim hak cipta. Perlu sedikit diperbaiki lagi ya. Ya inilah resiko konten alur cerita film rawan CR. Untuk penjelasan sinopsis atau informasi detail mengenai film ini silahkan cek di deskripsi bawah video ini. Di setiap konten 17 Juni pasti ada sinopsisnya, karena cerita yang saya bawakan sepenuhnya benar, alias ada beberapa karangan saya sendiri. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya hanya mencoba menjadi diri saya sendiri. Halah, kontol bekicot. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Scene dibuka dengan narasi Agustus 1945, bagi dunia perang sudah berakhir, namun untuk Indonesia baru dimulai. 1946 kerajaan Belanda kembali menjajah. Jenderal Sudirman terkapar sakit paru-parunya yang memimpin perang dari tandunya. Juni 1947 Pan Muk memerintahkan serangan dan mengirim tawanan ke Kam-Kam. Sekali lagi ini dia, Belanda menjadi raja dari Hindia. Dan inilah Darah Garuda. Awal cerita terlihat seorang Mayor Panhardner yang lagi disandra oleh salah satu tentara rakyat. Dia adalah Thomas, ini orangnya. Mereka melakukan itu agar bisa masuk ke dalam kamp pekerja dan membebaskan beberapa para pekerja itu, termasuk si Iin, istrinya Kapten Amir, walaupun belum jadi kapten, kita panggil saja kapten. Dan juga termasuk Senja dan Fitri. Ini ketiga wanita itu kalian juga pasti sudah tahu. Kemudian setelah Thomas berhasil masuk dengan menyandra sang mayor, disusul pula oleh Marius, Amir, dan Dayan yang menyamar jadi pasukan Belanda, dan akhirnya mereka pun lolos berhasil masuk ke lokasi kamp pekerja. Kemudian scene berpindah kepada ketiga wanita yang sudah saya jelaskan tadi. Terlihat Senja dan Fitri sedang paloba-loba omong sehingga mengundang kedua tentara Belanda yang sedang mengawasi para pekerja. Kedua tentara itu mencoba merayu Senja, namun hal itu dikecoh oleh si Fitri, sehingga perhatian kedua tentara itu berfokus kepada si Fitri, dan akhirnya kedua tentara bangsat itu memperkosa si Fitri, sedangkan si Senja hanya diam saja. Sedikit pun tak ada perlawanan, padahal si Fitri melakukan hal itu untuk menyelamatkan si cencabut. Kemudian mereka pun pulang ke kampnya masing-masing. Ketika mereka bertiga masuk ke dalam kamp, di dalam kamp tersebut ternyata sudah ada Thomas yang menanti mereka pulang dengan menyamar jadi perempuan. Thomas. Sementara scene kembali kepada Dayan dan Amir. Ketika itu Mayor Panhardner kencing di balik pohon karena kedua tangannya terikat, sehingga Dayanlah yang menurunkan resletingnya Mayor. Namun ketika menaikkan kembali resleting itu, diam-diam sang Mayor mengambil belatinya Dayan yang ada di sabuk depannya, sehingga sang Mayor berhasil melarikan diri kabur. Kembali ke kamp, salah satu tentara masuk ke dalam gubuk sehingga tentara itu ditodong dan dijadikan sandra oleh Thomas and Friends. Kala itu ketegangan terjadi ketika Mayor Panhardner tiba-tiba muncul meminta Thomas agar menyerah saja. Tetapi pada waktu bersamaan yang emang sudah direncanakan oleh sutradara, Amir in the Gang pun muncul dengan membawa mobil sewaannya produser. Baku tembak pun terjadi. Dengan pemikiran yang sudah matang dan di arahan dari sutradara, mereka pun berhasil kabur. Merdeka!
Setelah itu mereka tiba-tiba ada di dalam hutan. Gak tahu gimana ceritanya mereka bisa langsung berada di dalam hutan. Setelah beberapa sentimeter berjalan kaki di jero lewung, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Setelah larut malam orang-orang pada tidur, si Fitri pun memutuskan untuk pergi. Entah kemana perginya, mungkin kembali ke kamp untuk mengambil chargeran desktop yang ketinggalan. Perlu diketahui chargeran itu sangat cocok sekali untuk tipe baterai HP B5C. Setelah melewati malam yang panjang tapi bohong dan pagi pun tiba. Mereka memutuskan untuk mencari pasukan Jenderal Sudirman. Gak tahu mau ngapain. Setelah melewati hutan belantara mentas laut lewung gunung, akhirnya mereka bertemu dengan pasukan Jenderal Sudirman. Mereka pun dibawa ke markas dan bertemu Mayor Fadli. Singkat cerita, untuk menghindari copyright, akhirnya Amir dan pasukannya diberi misi oleh sang Mayor Fadli. Tetapi sebelum diberitahu misinya apa, mereka berempat mendapatkan kenaikan pangkat, yaitu Amir sebagai kaptennya dan Thomas Marius Dayan setara letnan. Gua akan angkat menjadi kapten sementara dan yang lainnya setara letnan. What is it, Mom? Terus Coba ngendut Diulang di bom Bencana di kosong Amat kena coba. Kembali ke misi, ternyata misi itu adalah menghancurkan pembangunan lapangan udara. Bayangkan, setiap kali kita mengadakan serangan, Belanda dengan cepat bisa membalas dan membom. Setelah rapat selesai, Mayor Fadli memerintahkan Sersan Yanto dan pasukannya di bawah komando Kapten Amir untuk membantu Amir dan kawan-kawan membantu menyelesaikan misi itu. Sersan Yanto berikut pasukannya untuk berangkat di bawah komando Kapten Amir. Esok hari pun tiba, sang produser pun kembali memberikan mobil truk kepada mereka untuk mendukung mereka dalam misi tersebut. Akhirnya mereka semua menaiki mobil itu yang dikendarai oleh si Marius. Dan produser kalau emang niat membantu mereka, kenapa gak dikasih tank aja ya gak sih, jangan mobil gitu. Oke, lanjut. Ketika mereka mau melewati persimpangan, Marius dan Thomas pun kebingungan antara kanan kiri atau jalan lurus seperti lagu Gita Gutawa. Cepat Thomas, mana kita di depan, belok kanan atau tidak? Sabarlah Marius. Dan tiba-tiba mereka dicegat pasukan Belanda yang telah siap siaga menghadang mereka. Dan akhirnya mereka pun langsung ditembak. Setelah beberapa menit sekian detik kontak senjata terjadi, Marius, Thomas, and Friends pun memilih untuk mundur. Polisi, ya kenapa Thomas? Kita serbu mereka sampai mati. Yang benar. Namun sayang, 1500 sayang Dayan harus ditinggalkan oleh teman-temannya. Dan akhirnya Dayan pun dibawa ke markas Belanda untuk diinterogasi terkait rencana mereka. Setelah lolos dari kejadian itu, akhirnya mereka berdiskusi dan memutuskan untuk jalan kaki agar pasukan Belanda tidak membuntuti mereka. Akhirnya Amir meminta relawan untuk mengecoh pergerakan musuh, dan Sersan Yanto lah yang mengajukan diri sebagai relawan. Aku bisa nyupir. Akhirnya Amir dan sisa pasukannya melanjutkan perjalanannya. Sementara Sin kembali kepada Dayan yang sedang diinterogasi dan disiksa oleh sang mayor. Setelah mendapatkan beberapa pertanyaan dan siksaan, akhirnya Dayan dikagetkan oleh kemunculan Sersan Yanto. Bangsat. Aku sudah berusaha. Sekarang aku harus membiarkan Belanda menggunakan cara mereka.
Ternyata dia adalah cepu Belanda, makanya waktu di awal tadi Belanda bisa tahu bahwa pasukan Amir akan melewati persimpangan itu. Dan itu juga kenapa Sher Sadyanto rela jadi relawan ketika Kapten Amir meminta salah satu pasukannya untuk mengecoh pergerakan Belanda. Setelah mendapatkan siksaan-siksaan yang cukup keji, Dayan pun dibuang begitu saja. Dan pada waktu itu si Fitri datang menyelamatkannya. Masih ingat kan si Fitri yang ini nih, yang di awal pergi dan sekarang muncul kembali? Sade. Scene kembali kepada Kapten Amir dan rekan-rekan yang sudah sampai di rumah persembunyiannya. Pada waktu itu Senja keluar rumah, walau sebelumnya Kapten Amir tidak mengizinkan mereka keluar rumah sampai hari esok. Namun karena skrip yang diberikan sutradara seperti itu, akhirnya Senja keluar rumah. Disusul pula sama si Thomas dengan bermaksud menjaganya. Lebih baik kita awasi dia. Scene kembali lagi kepada Dayan yang sedang dirawat oleh si Fitri. Dia mencoba membalut beberapa lukanya menggunakan es batu campur teh sisri ditambah dengan nyanyian, entah nyanyian apa itu. Lalu cerita berfokus kepada Thomas dan Senja. Mereka sedang menguping pembicaraan antara Mayor Van Hunter bersama salah satu kaptennya. Setelah cukup lama menguping, akhirnya Senja dan Thomas kembali ke rumah persembunyiannya dan berniat memberitahu kepada Kapten Amir tentang pembicaraan sang mayor yang telah didengar mereka. Ayo, kita harus lapor lokalnya. Dalam pembicaraan itu, Mayor Van Hunter telah mengetahui rencana misi Kapten Amir yang akan menghancurkan lapangan udara tersebut. Mayor Van Hunter meminta penjagaan ketat di lapangan udara tersebut. Dengan begitu Kapten Amir membuat kesimpulan ketika pasukannya semua menjaga ke lapangan udara, berarti markas besar tidak ada yang menjaga. Itu berarti markas besar mereka tidak ada yang menjaga. Lalu esok hari pun tiba. Dengan rencana yang telah diberikan sang sutradara, akhirnya Thomas dan Budi menyusup ke dalam markas besar Belanda untuk memasang dinamik. Sementara Kapten Amir, Amarius dan Senja berangkat terlebih dahulu ke pangkalan udara tersebut sembari mengatur strategi. Kembali ke Thomas dan Budi, ketika mereka mau keluar dari salah satu ruangan di waktu bersamaan, ada 3 tentara Belanda yang kebetulan melihat si Budi, dan akhirnya kontak senjata pun terjadi di gedung itu. Lalu salah satu tentara rakyat pun datang membantu Thomas dan Budi. Dia adalah Rashid. Akhirnya Rashid membantu mereka keluar dari gedung itu. Namun ketika melewati salah satu ruangan, terdapat si bangsat Yanto yang sedang terikat. Thomas yang polos pun melepaskan ikatan lalu memberi sebuah pistol. Drama pun kembali terjadi. Mereka pun berhasil kabur dengan menuruni gedung itu. Namun ketika Rashid hendak turun, ia malah ditembak oleh si brengsek Yanto. Mang Rashid pun meninggal dunia. Ketika si Yanto ingin memasuki salah satu ruangan dengan bermaksud dan tujuan ingin memberitahu informasi, tetapi di dalam ruangan itu terdapat dinamik dan duar. Yanto pun berpulang ke Sukahaji. Ledakan itu membuat pasukan yang berada di pangkalan udara panik dan kembali ke markas besar mereka. Rencana Thomas dan Budi nampaknya berhasil. Dengan begitu ledakan itu pula diketahui oleh si Dayan yang akhirnya bangkit setelah melihat ledakan itu. Dayan pun pergi menemui mereka. Entah tahu dari mana si Dayan langsung menyamperin begitu saja. Kembali ke Amir in the Gang yang mereka melanjutkan misinya menghancurkan pangkalan udara itu. Satu persatu dinamik dipasang, namun ternyata sebagian tentara masih ada di pangkalan itu, termasuk Mayor Van Hunter. Ketika Amir keluar dari salah satu menara yang telah ia dipasangi dinamik itu, ternyata sang Mayor melihatnya. Seketika ia langsung membunyikan alarm. Dan baku tembak pun kembali terjadi. Beberapa dinamik pun meledak. Amir dan kawan-kawan semakin terpojok. Namun kala itu dengan rencananya sang sutradara Dayan pun datang dan langsung melumpuhkan sniper senapan mesin.
Lalu si Marius entah dapat ide dari mana, ia berniat menyalakan salah satu pesawat dan akhirnya pesawat itu dipakai mereka untuk kabur. Langsung saja singkat cerita, mereka pun berhasil kabur dan pangkalan udara itu pun meledak bersama rombong rambutan. Oke, untuk episode kali ini kita sudahi selesai and tamat. Oke, masih ada part selanjutnya yaitu Merah Putih 3. Stay tune terus di channel 17 Juni. Oke, saya pamit undur diri. Jangan lupa subscribe.